Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan, seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko, dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan, seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko, dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko.
Ternyata di rumah Tiko ada tukang es krim. Beginilah penampakan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang terbengkalai sejak 12 tahun silam. Rumah mewah ini tidak ada sumber air maupun sumber listrik. Dan saat ini warga bersama PPSU sedang bergotong royong untuk membangun mata air di kediaman Ibu Eni dan Tiko. Ini juga penampakan rumah setelah PPSU dan warga bergotong royong untuk membersihkan kediaman Ibu Eni dan Tiko. Ini ya, sini Pak. Ayo dorong. Ya. Ya. Ngapain? Kan dulu kita tiap hari lewat sini. Iya, tapi nggak ini ya kalau belum ini. Masih ada pohonnya dulu kan, jadi nggak kelihatan. Oh dulu kan nggak ada pohonnya. Semua tadi di perang itu. Jadi perang ya kemarin pohonnya banyak gitu. Tutup pohon gitu. Jadi kelihatan gelap. Itu Kak, yang penting itu anak. Anaknya kan jadi komplek. Oh bukan yang ini, bukan yang baju putih itu bukan. Jadi mirip tuh. Wes, kapan? Semenjak rumah Ibu Eni dan Tiko ini viral, banyak warga yang berbondong-bondong mendatangi kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko hanya untuk melihat penampakan dari rumah yang sudah terbengkalai ini. Bahkan di depan rumahnya Ibu Eni dan Tiko juga banyak tukang jualan dan warga-warga yang melihat penampakan dari kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko ini. Sekarang ini juga warga bersama PPSU sedang membangun mata air agar rumah yang terbengkalai ini sudah ada lagi air dan sambungan listriknya. Cuman sampai saat ini baru hanya ada pembangunan mata air di depan rumah dari kediaman Ibu Eni dan Tiko.
Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko.
kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko.
Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan, seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan, seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko.
Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko.
Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko.
Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan, seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan, seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko.
Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko.
Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko.
kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko.
kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan, seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan, seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko.
Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko.
Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko, dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko, dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko.
kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko, dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah. Beginilah penampakan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang terbengkalai sejak 12 tahun silam. Rumah mewah ini tidak ada sumber air maupun sumber listrik, dan saat ini warga bersama PPSU sedang bergotong royong untuk membangun mata air di kediaman Ibu Eni dan Tiko. Ini juga penampakan rumah setelah PPSU dan warga bergotong royong untuk membersihkan kediaman Ibu Eni dan Tiko. Pohon bisa
Ini ya, ini Pak. Ayo dorong. Ya. Ya. Hei, ngapain? Kan dulu kita tiap hari lewat sini. Iya, tapi nggak ini ya kalau belum ini. Masih ada pohonnya dulu kan, jadi nggak kelihatan. Oh, dulu kan nggak ada pohonnya. Oh, tadi di seberang itu. Jadi terang ya. Kemarin pohon ini banyak gitu. Tutup pohon gitu. Jadi kelihatan gelap. Terus yang mencetak itu anak-anak. Anaknya kan jadi komplek. Oh, bukan yang ini, bukan yang baju putih itu, Pak. Ini mirip tuh. Guys, kabar. Semenjak rumah Ibu Eni dan Tiko ini viral, banyak warga yang berbondong-bondong mendatangi kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko hanya untuk melihat penampakan dari rumah yang sudah terbengkalai ini. Bahkan di depan rumahnya Ibu Eni dan Tiko juga banyak tukang jualan dan warga-warga yang melihat penampakan dari kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko ini. Sekarang ini juga warga bersama PPSU sedang membangun mata air agar rumah yang terbengkalai ini sudah ada lagi air dan sambungan listriknya. Cuman sampai saat ini baru hanya ada pembangunan mata air di depan rumah dari kediaman Ibu Eni dan Tiko. Beginilah penampakan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang terbengkalai sejak 12 tahun silam. Rumah mewah ini tidak ada sumber air maupun sumber listrik. Dan saat ini warga bersama PPSU sedang bergotong royong untuk membangun mata air di kediaman Ibu Eni dan Tiko. Ini juga penampakan rumah setelah PPSU dan warga bergotong royong untuk membersihkan kediaman Ibu Eni dan Tiko.
nggak bisa dapat ini ya sini Pak. Bisa dorong. Ya. Ya. Ngapain? Kan dulu kita tiap hari lewat sini. Iya, tapi nggak ini ya kalau belum ini. Masih ada pohonnya dulu kan, jadi nggak kelihatan. Oh dulu kan nggak ada pohonnya. Oh tadi di seberang itu. Jadi terang ya. Kemarin pohonnya banyak gitu. Tutup pohon gitu. Jadi kelihatan gelap. Itu Kak, yang mencetak itu anak. Anaknya kan jadi komplek. Oh bukan yang ini, bukan yang baju putih itu bukan. Jadi mirip tuh. Wes, kabar. Semenjak rumah Ibu Eni dan Tiko ini viral, banyak warga yang berbondong-bondong mendatangi kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko hanya untuk melihat penampakan dari rumah yang sudah terbengkalai ini. Bahkan di depan rumahnya Ibu Eni dan Tiko juga banyak tukang jualan dan warga-warga yang melihat penampakan dari kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko ini. Sekarang ini juga warga bersama PPSU sedang membangun mata air agar rumah yang terbengkalai ini sudah ada lagi air dan sambungan listriknya. Cuman sampai saat ini baru hanya ada pembangunan mata air di depan rumah dari kediaman Ibu Eni dan Tiko. Ini boleh dipegang. Saya kembali dengan saya nih. roll action. Pak Fadli, ini kan melihat banyak warga yang akhirnya mendatangi kediaman Ibu Eni dan Tiko ya. Ada kabar kalau nantinya ini akan ditutup akses jalannya untuk keamanan dari rumah Ibu Eni dan Tiko ini, benar begitu Pak? Kalau itu memang kan keputusan Pak RT ya, dan juga sumbang sara dari warga sekitar. Tapi memang kalau bagi saya, kalau memang sudah mulai tidak kondusif, ya saya juga menyarankan lebih baik sudah mulai disterilkan gitu. Karena memang setiap hari ramai seperti ini ya Pak? Betul, ramai sekali. Tapi sampai saat ini sih memang yang saya belum dapat informasi ya warga komplain atau apa tidak, ya kan? Karena masih bisa dianggap kondusif lah kan gitu ya. Dan ini juga sebagai bentuk informasi bahwa warga kami itu
tidak seperti yang dibayangkan pada umumnya ya. Dalam hal seperti ini warga bisa melihat secara langsung gitu kan penerimaan kami warga ya terhadap masyarakat yang melihat kondisi rumah Tiko ya. Memang saat ini rumah Tiko kita sterilkan, dalam artian disterilkan karena posisinya sudah sangat bersih ya kan. 3 kali damkar datang ke sini. Yang pertama pembersihan pertama, kemudian didisinfektan lagi, kemudian datang lagi dibersihkan karena setelah dibersihkan tahap pertama bukannya bersih malah kotor karena banyak warga yang masuk ya kan gitu. Akhirnya kita sepakat termasuk Tiko juga meminta untuk sementara rumah disterilkan dulu gitu. Pak, ini lagi proses pemasangan pompa atau tidak? Memang saya mendengar memang hari ini kemarin ya informasinya ada pemasangan pompa. Ini saya belum melihat secara langsung ya, karena saya juga baru keluar rumah untuk melihat situasi di rumah. Itu dari warga atau gimana Pak untuk pemasangan dari pompa air? Informasi yang saya dapatkan sumbangsih dari beberapa teman-teman jelas YouTuber ya, kemudian ada relawan juga yang mungkin saya nggak tahu siapa orangnya dan warga, kemudian juga RT. Pak, ini lingkungan sekitar ini mau bawa rezeki juga nih Pak bagi pedagang-pedagang karena kan pada kesini pada mie ayam, ada cilok. Kalau saya sih sepanjang itu tadi tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan, ya namanya orang cari rezeki kemana aja silakan saja. Karena memang komplek kami memang terportal ya, tetapi tidak menutup untuk pedagang keluar masuk ke sini, tidak. Jadi ya bebas saja sih sebenarnya. Yang penting tetap bisa terawasi gitu kan, termonitor, ya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa mengganggu warga kami gitu. Nah, mungkin tanggapan Bapak nih Pak, belakangan hari ini nih ada salah satu pengusaha yang ingin merekrut Tiko sendiri dengan membayar gajinya berani 10 juta per bulan. Tanggapan Bapak gimana? Ya kalau saya fantastis ya. Ya mungkin ini adalah doanya Tiko sekian tahun mengurus orang tuanya, tidak pandang ibunya sedang kondisi seperti apa gitu ya, dengan ikhlas dia merelakan masa mudanya untuk merawat ibunya gitu kan. Ya mungkin ini adalah jawaban dari doa-doanya dia, doa-doa warga juga gitu kan, yang mungkin momen Tiko bisa memperbaiki kehidupannya jauh lebih baik. Kalau saya positive thinking, tinggal bagaimana Tiko menyikapi dan mau menerima tawaran tersebut gitu. Pak, kemudian Tiko sekarang tadi di mana sih Pak? Sepertinya sudah agak menyendiri atau gimana sih Pak sebenarnya? Ya kalau saya ya melihat sebagai orang pada umumnya, saya saja yang warga terdekat ya memang cukup capek ya, dalam artian capek itu lelah ya untuk melihat kondisi lingkungan gitu ya, kemudian menerima tamu teman-teman semua gitu kan, pastilah Tiko juga lelah ya. Ya mungkin sekarang ya waktunya dia untuk istirahat gitu kan, untuk paling tidak dia menenangkan dirinya, karena kan dari kanan kiri juga kan ada informasi-informasi yang yang dia terima ya, yang mungkin dia tidak duga pada saat ini dan pada saat lalu gitu kan. Mungkin ya sekarang posisinya dia lagi healing atau istirahat lah untuk menenangkan pikiran. Kalau untuk update terbarunya dari Ibu Eninya sendiri itu seperti apa ya Pak? Terakhir saya lihat sih kondisinya udah jauh lebih baik ya, udah bisa mungkin menerima orang yang tidak dia kenal itu ya, udah mulai nggak terlalu kasar gitu kan, marah gitu ya. Kemudian juga kondisinya juga terakhir saya lihat itu bersih mukanya gitu kan, di rumah sakit udah mau disuapin gitu kan, minum segala macam. Ya mudah-mudahan akan jauh lebih baik ya penanganan dari rumah sakit. Nah kami juga berterima kasih juga kepada ya relawan gitu kan, yang mempublikasi, YouTuber, termasuk pemerintah setempat sama rumah sakit yang bisa menyembuhkan insya Allah kedepannya buat Bu Eni ya, untuk bisa dia kembali ke bersama gitu. Pak, terakhir dari aku udah dapat kabar belum sih Bu Eni akan balik kapan mungkin ke sini kalau sudah? Saya tidak tahu ya, tetapi ya menurut informasi memang penanganannya itu mungkin lebih dari 20 hari. Oh, oke. Ya, 20 hari.
Bagaimana nanti setelah 20 hari itu Tiko mau menyikapinya, apakah tetap di Perawat sendiri. atau dirawat jalan gitu ya, itu kembali ke Tiko. Kita sebagai warga ya dukung aja lah apa yang dia menjadi ininya dia, kemauannya dia. Ini boleh dipegang. Saya kembali dengan saya nih. Roll action. Pak Fadli, ini kan melihat banyak warga yang akhirnya mendatangi kediaman Ibu Eni dan Tiko ya. Ada kabar kalau nantinya ini akan ditutup akses jalannya untuk keamanan dari rumah Ibu Eni dan Tiko ini, benar begitu Pak? Kalau itu memang kan keputusan Pak RT ya, dan juga sumbang sara dari warga sekitar. Tapi memang kalau bagi saya, kalau memang sudah mulai tidak kondusif, ya saya juga menyarankan lebih baik sudah mulai disterilkan gitu. Karena memang setiap hari ramai seperti ini ya Pak? Betul, ramai sekali. Tapi sampai saat ini sih memang yang saya belum dapat informasi ya warga komplain atau apa tidak, ya kan? Karena masih bisa dianggap kondusif lah kan gitu ya. Dan ini juga sebagai bentuk informasi bahwa warga kami itu tidak seperti yang dibayangkan pada umumnya ya. Dalam hal seperti ini warga bisa melihat secara langsung gitu kan penerimaan kami warga ya terhadap masyarakat yang melihat kondisi rumah Tiko ya. Memang saat ini rumah Tiko kita sterilkan, dalam artian disterilkan karena posisinya sudah sangat bersih ya kan. 3 kali damkar datang ke sini. Yang pertama pembersihan pertama, kemudian didisinfektan lagi, kemudian datang lagi dibersihkan, karena setelah dibersihkan tahap pertama bukannya bersih malah kotor karena banyak warga yang masuk ya kan gitu. Akhirnya kita sepakat termasuk Tiko juga meminta untuk sementara rumah disterilkan dulu gitu. Pak, ini lagi proses pemasangan pompa atau tidak? Memang saya mendengar memang hari ini kemarin ya informasinya ada pemasangan pompa. Ini saya belum melihat secara langsung ya, karena saya juga baru keluar rumah untuk melihat situasi di rumah. Itu dari warga atau gimana Pak untuk pemasangan dari pompa air? Informasi yang saya dapatkan sumbangsih dari beberapa teman-teman, jelas youtuber ya, kemudian ada relawan juga yang mungkin saya nggak tahu siapa orangnya, dan warga, kemudian juga RT gitu. Pak, ini lingkungan sekitar ini membawa rezeki juga nih Pak bagi pedagang-pedagang, karena kan pada kesini pada mie ayam, ada cilok. Kalau saya sih sepanjang itu tadi tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan, ya namanya mencari rezeki kemana aja silakan saja, karena memang komplek kami memang terportal ya, tetapi tidak menutup untuk pedagang keluar masuk ke sini, tidak. Jadi ya bebas aja sih sebenarnya. Yang penting tetap bisa terawasi gitu kan, termonitor, ya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa mengganggu warga kami gitu. Nah, mungkin tanggapan Bapak nih Pak, belakangan hari ini nih ada salah satu pengusaha yang ingin merekrut Tiko sendiri dengan membayar gajinya berani 10 juta per bulan. Tanggapan Bapak gimana? Ya kalau saya fantastis ya. Ya mungkin ini adalah doanya Tiko sekian tahun mengurus orang tuanya, tidak pandang ibunya sedang kondisi seperti apa gitu ya, dengan ikhlas dia merelakan masa mudanya untuk merawat ibunya gitu kan. Ya mungkin ini adalah jawaban dari doa-doanya dia, doa-doa warga juga gitu kan, yang mungkin momen Tiko bisa memperbaiki kehidupannya jauh lebih baik. Kalau saya positive thinking, tinggal bagaimana Tiko menyikapi dan mau menerima tawaran tersebut gitu. Pak, untuk dengan Tiko sekarang tadi di mana sih Pak? Sepertinya sudah agak menyendiri atau gimana sih Pak sebenarnya? Ya kalau saya ya melihat sebagai orang pada umumnya, saya saja yang warga terdekat ya memang cukup capek ya, dalam artian capek itu lelah ya, untuk melihat kondisi lingkungan gitu ya, kemudian menerima tamu teman-teman semua gitu kan, pastilah Tiko juga lelah ya. Ya mungkin sekarang ya waktunya dia untuk istirahat gitu kan, untuk paling tidak dia menenangkan dirinya, karena kan dari kanan kiri juga kan ada informasi-informasi yang yang dia terima ya, yang mungkin
dia tidak duga pada saat ini dan pada saat lalu gitu kan. Mungkin ya sekarang posisinya dia lagi healing atau istirahat lah untuk menenangkan pikiran. Kalau untuk update terbarunya dari Ibu Eninya sendiri itu seperti apa ya Pak? Terakhir saya lihat sih kondisinya udah jauh lebih baik ya, udah bisa mungkin menerima orang yang tidak dia kenal itu ya, udah mulai nggak terlalu kasar gitu kan, marah gitu ya. Kemudian juga kondisinya juga terakhir saya lihat itu bersih mukanya gitu kan, di rumah sakit udah mau disuapin gitu kan, minum segala macam ya. Mudah-mudahan akan jauh lebih baik ya penanganan dari rumah sakit. Nah, kami juga berterima kasih juga kepada ya relawan gitu kan, yang publikasi, YouTuber, termasuk pemerintah setempat sama rumah sakit yang bisa menyembuhkan insya Allah kedepannya buat Bu Eni ya, untuk bisa dia kembali ke bersama gitu. Pak, terakhir dari aku, udah dapat kabar belum sih Bu Eni akan balik kapan mungkin ke sini kalau sudah? Saya tidak tahu ya, tetapi ya menurut informasi memang penanganannya itu mungkin lebih dari 20 hari. Oh, oke. Ya, 20 hari. Bagaimana nanti setelah 20 hari itu Tiko mau menyikapinya, apakah tetap Rawat sendiri atau dirawat jalan gitu ya, itu kembali ke Tiko. Kita sebagai warga ya dukung aja lah apa yang dia menjadi kemauannya dia. Oke. Ini boleh dipegang. Saya kembali dengan saya nih. Roll action. Pak Fadli, ini kan melihat banyak warga yang akhirnya mendatangi kediaman Ibu Eni dan Tiko ya. Ada kabar kalau nantinya ini akan ditutup akses jalannya untuk keamanan dari rumah Ibu Eni dan Tiko ini, benar begitu Pak? Kalau itu memang kan keputusan PRT ya. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan, seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Biasanya ada batang pohon yang nyempil-nyempil di sini. Enak sih. Tuh. Iya ya.
Tuh di situ tuh. Tadinya udah rimbun banget kayaknya deh. Sunlight. Sunlight. Ada di belakang. 14 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Halo, Onang. HP-mu di sini, HP-mu di sini. Jangan tanya dulu kayak presiden. Aman, aman, aman. Oke. Hitam. Hitam nggak? Nggak. Ini nih. Jangan mau musik dong. Jangan mau nonton dong. Berapa? Ibu dia. Bocah bocah. Boleh pulang di ibu saya ya. Mau lihat, coba lihat bang. Dari mana? 40. Dari mana sama Pak? Baik, dikit aja. Bentar. Oke. Ayo dong. Dari mana? Saya sih udah turun ya. Lupa pakai Ibu.
Di situ deh. Iya, ayo. Jadi akhirnya kalau di sini dulu ini Iya dari atas. Maaf, maaf. Mana ya Pak? berapa dari atas? Iya, tadi itu dari atas dulu baru ke bawah. Dari atas. Makanya Mbak. Jangan kaki. Jangan kaki aja. Sama. Di bawah. Paling bawah sendiri. Jangan bawah. Di atas. Nggak belo. Perempuan. Bukan. Yang
Enggak, kamar mandinya disiram polsek dulu aja. Jadi kita ntar pas nih, jadinya temenin. Itu terang, Mbak. Tadi katanya terang. Nanti baru demikian kita jadi panggilan dulu. Selesai, baru
ngeri ke lempar sama pipa. Tiba-tiba dia mental ke Lu pipa. pada mau ini? Oke, cabut aja. Ini Kakak masih live, kakak masih di sini. taruh dong dikit lagi. Udah-udahin segini. Mau pulang udah cabut enggak gara 6 menit sampai dia turun dari saku Pak Ari. Keluar aja deh yuk. 6 kamar. Tulis dulu. Tadi ngirim udah kirim anjir. Cuman buat ngerekam doang. Kalian dari mana Pak? Grit. Oh, gue daftar situ tuh nggak diterima aja. Oh iya, sama satu di sana. Itu rumah kayak itu kamar apa bukan? Itu kayak balkon kecil kayak living room gitu loh. Yang di mana? Yang di atas sini ada balkonnya. Itu tempatnya tuh kayak living room gitu. Kayaknya kalau buat kamar bukan deh. Konak kita tadi gue nggak ini ke konak tunggal tapi dari kamar. Itu bapaknya itu bangkit dari iya sih ada jalannya. Tuh. Iya, iya. Oh iya, siapa? Yang keluarnya di balkon itu kayaknya bukan tipe kamar deh kalau kata gua. Yang di sini nih. Terus, oh iya, yang depan mata. Ini nggak turun-turun nih. Iya ya. Masih pada pengen nonton kan? Masih di sini. Guys, di dalamnya ada 5 kamar. Berapa? Waktu itu turun.
ya, jangan terbalik ke muka gue lagi kayak gini bertiga. Kita lagi gini lah. Wow, mandi deh gue. Dari sana, dari luar. Oh ini saluran airnya. Waduh. Di balkon ada saluran airnya. Kotor anjir. Airnya hitam ya. Karena sekarang udah closing. Biasanya ada batang pohon yang nyempil-nyempil di sini. Mana sih? Tuh. Lah iya ya. Tuh di situ tuh. Tadinya udah rimbun banget kayaknya deh. Sunlight. Empat belas orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Saat ini saya berada di rumah Tiko yang memiliki rumah mewah namun tanpa listrik dan menjaga ibunya yang mengalami ODGJ. Saat ini terlihat dari pantauan Grid ID banyak masyarakat yang mendatangi yang ingin melihat rumah Tiko yang berada di kawasan Klender, Jakarta Timur. Dari pantauan Grid ID sendiri tampak rumah Tiko
Kini yang sebelumnya ada pohon namun sudah ditebang, dan juga terlihat beberapa anak-anak dan masyarakat yang ingin melihat rumah Tiko. Dan di sini juga terlihat kaca rumah Tiko terbuka. Namun belum diketahui apakah ada penghuni di dalam rumah tersebut atau tidak. Namun dikabarkan Tiko saat ini tidak ada berada di rumah. Dari penuturan warga sendiri dikabarkan artis Raffi Ahmad dan Baim Wong akan datang ke rumah Tiko. Masyarakat juga menunggu kedatangan Raffi, namun belum diketahui apakah Raffi sendiri akan datang atau tidak. Hingga saat ini masyarakat juga warga sekitar masih menunggu Raffi yang rencananya akan datang ke rumah Tiko. Ibu, Tikonya ada nggak di rumahnya? Kabarnya sih kadang-kadang dia suka nggak ada, coba ada di dalam. Kemarin aja nyariinnya nggak ada orangnya, Tikonya nggak ada. Ini rame gini nunggu siapa? Katanya ada Raffi Ahmad. Ada Raffi Ahmad? Iya. Oh, Tanya Raffi Ahmad mau datang. Ini dari TV mana emang? dari Kompas. Dari Grid. Ada Kompas. Iya, dari grup yang Kompas. Kabarnya dari siapa? Ada Raffi Ahmad? Tahu, orang saya aja baru tahu, katanya rame-rame dari tadi ada Raffi Ahmad, kita nggak tahu. Katanya sih ada Raffi Ahmad. Emang ibu tahu Tiko orangnya gimana ibu di sini bu? Saya kurang jelas, kalau saya di dalam, dia nggak pernah keluar, di dalam terus. Di dalam terus. Tadinya sebelumnya ada pohon ya? Banyak pohonnya kan sekarang tebang-tebangin. Oh, ditebang-tebangin. Ibunya emang ngalamin ODGJ ya? Katanya sih, tapi sering dianjak ke depan sih dia. Sering dianjak. Berapa tahun ibu ini kondisi rumah seperti ini? Udah tahunan kayaknya sih. Udah tahunan. Tapi kok masyarakat sendiri nggak tahu ya? Iya, nggak tahu bahwa ada orangnya. Katanya sih ininya di dalamnya. Nggak tahu ada orangnya di dalam. Makasih ibu ya. Iya. Dari penuturan warga sendiri, Tiko jarang bersosialisasi di sini, di sekitarnya. Namun Tiko juga kerap mendatangi kerap membawa ibunya keluar rumah. Namun warga sendiri tidak tahu bahwa ibunya juga mengalami ODGJ.
sini terlihat anak-anak juga menunggu. Yang dikabarkan Raffi Ahmad sendiri akan hadir, namun tidak diketahui apakah Raffi Ahmad akan datang atau tidak. Namun anak-anak dan warga sekitar antusias untuk menunggu Raffi Ahmad di rumah Tiko. Saat ini saya berada di rumah Tiko yang memiliki rumah mewah namun tanpa listrik dan menjaga ibunya yang mengalami ODGJ. Saat ini terlihat dari pantauan Grid ID banyak masyarakat yang mendatangi yang ingin melihat rumah Tiko yang berada di kawasan Klender, Jakarta Timur. Dari pantauan Grid ID sendiri tampak rumah Tiko kini yang sebelumnya ada pohon namun sudah ditebang, dan juga terlihat beberapa anak-anak dan masyarakat yang ini melihat rumah Tiko, dan di sini juga terlihat kaca rumah Tiko terbuka. Namun belum diketahui apakah ada penghuni di dalam rumah tersebut atau tidak. Namun dikabarkan Tiko saat ini tidak ada berada di rumah.
Dari penuturan warga sendiri, dikabarkan artis Raffi Ahmad dan Baim Wong akan datang ke rumah Tiko. Mereka juga menunggu kedatangan Raffi, namun belum diketahui apakah Raffi sendiri akan datang atau tidak. Hingga saat ini masyarakat juga warga sekitar masih menunggu Raffi yang rencananya akan datang ke rumah Tiko. Ibu, Tikonya ada nggak di rumahnya? Kabarnya sih kadang-kadang dia suka nggak ada, coba ada di dalam. Kemarin aja nyariinnya nggak ada orangnya, Tikonya nggak ada. Ini rame gini nunggu siapa? Katanya ada Raffi Ahmad. Ada Raffi Ahmad? Iya. Oh, Tanya Raffi Ahmad mau datang. Ini dari sisi mana emang? dari Kompas. Kompas. Dari Grid. Oh, ada Kompas. Iya, dari grup yang Kompas. Oh, dari Kabarnya dari siapa? Ada Raffi Ahmad? tahu, orang saya aja baru tahu katanya rame-rame dari tadi ada Raffi Ahmad, kita nggak tahu. Katanya sih ada Raffi Ahmad. Emang ibu tahu Tiko orangnya gimana ibu di sini bu? Saya kurang jelas, kalau saya di dalam, dia nggak pernah keluar, di dalam terus. Di dalam terus. Tadinya sebelumnya ada pohon ya? Banyak pohonnya kan kami tebang-tebangin. Oh, ditebang-tebangin. Ibunya emang ngalamin ODGJ ya? Katanya sih, tapi sering dianjak ke depan sih dia. Sering dianjak. Berapa tahun ibu ini kondisi rumah seperti ini? Ah, udah tahunan kayaknya sih. Udah tahunan. Tapi kok masyarakat sendiri nggak tahu ya? Iya, nggak tahu bahwa ada orangnya. Katanya sih ininya di dalamnya. Nggak tahu ada orangnya di dalam. Makasih ibu ya. Iya. Dari penuturan warga sendiri, Tiko jarang bersosialisasi di sini, di sekitarnya. Namun Tiko juga kerap kerap membawa ibunya keluar rumah. Namun warga sendiri tidak tahu bahwa ibunya juga mengalami ODGJ. Di sini terlihat anak-anak juga menunggu. Ya, dikabarkan Raffi Ahmad sendiri akan hadir, namun tidak diketahui apakah Raffi Ahmad akan datang atau tidak. Namun anak-anak dan warga sekitar antusias untuk menunggu Raffi Ahmad di rumah Tiko.
Saat ini saya berada di rumah Tiko yang memiliki rumah mewah namun tanpa listrik dan menjaga ibunya yang mengalami ODGJ. Saat ini terlihat dari pantauan Grid ID banyak masyarakat yang mendatangi yang ingin melihat rumah Tiko yang berada di kawasan Klender, Jakarta Timur. Dari pantauan Grid ID sendiri tampak rumah Tiko kini yang sebelumnya ada pohon namun sudah ditebang, dan juga terlihat beberapa anak-anak dan masyarakat yang ini melihat rumah Tiko, dan di sini juga terlihat kaca rumah Tiko terbuka. Namun belum diketahui apakah ada penghuni di dalam rumah tersebut atau tidak. Namun dikabarkan Tiko saat ini tidak ada berada di rumah. Dari penuturan warga sendiri dikabarkan artis Raffi Ahmad dan Baim Wong akan datang ke rumah Tiko. Masyarakat juga menunggu kedatangan Raffi, namun belum diketahui apakah Raffi sendiri akan datang atau tidak. Hingga saat ini masyarakat juga warga sekitar masih menunggu Raffi yang rencananya akan datang ke rumah Tiko. Ibu, Tikonya ada nggak di rumahnya? Kabarnya sih kadang-kadang dia suka nggak ada, coba ada di dalam. Kemarin aja nyariin nggak ada orangnya, Tikonya nggak ada. Ini rame gini nunggu siapa? Katanya ada Raffi Ahmad. Ada Raffi Ahmad? Iya. Oh, Tanya Raffi Ahmad mau datang. Ini dari TV mana emang? dari Kompas. Kompas. Dari Grid. Oh, ada Kompas. Iya, dari grup yang Kompas. Tanya ada Raffi Ahmad ini. Kabarnya dari siapa? Ada Raffi Ahmad? Tahu, orang saya aja baru tahu, katanya rame-rame dari tadi ada Raffi Ahmad. Kita nggak tahu. Katanya sih ada Raffi Ahmad. Emang ibu tahu Tiko orangnya gimana ibu di sini bu? Saya kurang jelas, kalau saya di dalam, dia nggak pernah keluar, di dalam terus. Di dalam terus. Tadinya sebelumnya ada pohon ya? Banyak pohonnya kan kami tebang-tebangin. Oh, ditebang-tebangin. Ibunya emang ngalamin ODGJ.
Nanti kan dilakukan pembersihan di rumahnya Tiko. Mungkin gimana tanggapan Bang? Tanggapannya sih ya pasti senang dong. Pertama kali melihat rumah yang terbengkalai, terlihat seperti terbengkalai, terus sekarang jauh lebih baik, ya tentunya senang banget sih. Bang, mungkin alasannya Iya, gimana ya, maksudnya berangkat dari keluarga yang sama, namun kehidupannya berbeda, ya alangkah baiknya kita sesama. Kalau kita bisa ngebantu, kenapa enggak sih gitu kan? Ya yang paling gue bisa bantu adalah ya cuman gimana caranya banyak orang tahu, supaya banyak orang juga yang lebih bisa ngebantu daripada gue sih. Dan sekarang terbukti yang ngebantu jauh lebih banyak dibanding gue juga orang lain. Itu banyak yang tergugah juga sih gitu. Tapi pertama kali tahu Tiko itu dari mana? Dari temen, dari Yang Ale, karena dia kerja di dekat sini, terus juga dia setiap hari lihat rumah itu terlihat seperti terbengkalai, dapat info. Kan memang gue nih sebenarnya konten kreator horor kan, yang mana memang mencari tempat terbengkalai. Dan ketika ditanya ternyata masih ada satu keluarga yang tinggal. Dan jujur memang kaget banget pertama kali tahu kalau ada satu keluarga yang tinggal belasan tahun tanpa listrik, tanpa air bersih. Nah, pas abang mendekati Tiko ini awalnya gimana Bang? Mendekatinya ya memang orangnya juga baik dan sopan ya, jadi nggak sulit sih untuk langsung dekat sama si Mas Tikonya. Tapi kan tapi Tiko ini cerita nggak ke abang kenapa gitu sampai rumahnya kayak iya. Yang jelas sih dia cuman namanya anak kecil, dia ingat apa yang dia rasakan ya, apa yang dialami waktu dia kecil. Yang dia tahu adalah dia hidup berdua sama ibunya sih di sana, di dalam rumah itu. Tapi mengenai sosok ayahnya dia nggak cerita ya Bang? Nggak tahu. Terakhir komunikasi sama Tiko mungkin kapan? Terakhir komunikasi mungkin kemarin kali ya, habis satu acara. Oke Bang, sedikit tahu nggak keberadaan Tiko saat ini? Keberadaan saat ini Tiko saya juga kurang tahu. Tadi sempat WhatsAppan, cuman saya nggak nanya lagi di mananya. Saya pikir di sini. Bang, Tiko tuh soal dia yang lanjut sekolah itu seperti apa sih Bang, tahu nggak Bang kira-kira? Kalau untuk lanjut sekolah saya juga nggak tahu ya, karena semenjak banyaknya orang-orang yang datang ke sini, saya tidak menanyakan hal-hal yang lebih detail lagi sih ke Mas Tiko, karena mengingat sekarang mungkin banyak perubahan yang dialami dengan adanya banyak orang yang ke rumah, mungkin dari waktu istirahat kali ya, jadi saya nggak kasih pertanyaan-pertanyaan yang detail sih ke dia. Bang, kan di media sosial banyak yang netizen yang berpesan agar menjaga tetap fokus ke tujuannya, bukan ke konten. Itu tanggapannya itu gimana? Memang fokus tujuannya adalah pertama kali saya ketemu Tiko, terus saya bilang saya mau bantu bersihin rumah, terus juga insya Allah nanti kalau misalkan ini saya mau pasangin air juga, dan pelan-pelan sih akhirnya mulai terrealisasi ya, seperti rumah juga mulai sudah bersih gitu kan, terus juga air rencananya hari ini mau dimulai pengerjaannya gitu loh, pelan-pelan sih. Sejauh ini saya memang tetap fokus untuk tujuan awal saya ketemu dengan Tiko, itu sih tujuannya. Bang, banyak donasi juga, kayak ada mau donasikan listrik, air dan segala macam gitu. Kalau untuk donasi sejauh ini sih banyak juga ya, kayak ada yang mau masangin listrik, cuman kan kita nggak tahu realisasinya seperti apa gitu kan. Kalau ini saya memang fokusnya donasi untuk pemasangan air sih. Gitu. Nanti kemudian hari pembayaran air segala macam Ini saya pasang ditanggung. pompa dragon, yang mana tidak membebankan Tiko di kemudian hari. Jadi untuk sekali pasang dia tinggal pompa doang airnya. Oh, jadi kayak pompa biasa? Iya, pompa air masih biasa. pakai tuas aja. Iya. Karena kalau misalkan kita pasangin yang nanti berbayar tiap bulannya kan nanti kasihan juga gitu kan. Tapi kayak listrik dan segala macam itu Bang, itu gimana ntar? Belum sih, sejauh ini masih fokus air, karena air tuh penting banget ya kan. Yang penting rumahnya rapi segala macam, baru nanti kita pikirkan lagi ke depannya untuk listrik. Ada rencana memberdayakan Tiko bekerja di mana? Saya sudah berkali-kali, bahkan sebelum berita ini viral, saya sudah menyarankan untuk menjadi seorang content creator. Bahkan saya mau belikan dia kamera, tapi memang dari beliaunya sendiri tidak ingin menjadi seorang content creator. Dan dia hanya ingin kerja yang tenang sih. Atau tim-tim di Bang, lihat kamera Bang. Iya. Kalau saya sih gitu, paling saya udah menyarankan. Tapi dari Tiko sendiri belum mau ya Bang? Dari Tiko sendiri belum mau. Kalau ditarik jadi kru di konten YouTube, Iya, abang itu gimana? Orangnya nggak mau. Orangnya nggak mau. sudah ada ajakan berarti? Sudah ada ajakan, bahkan sampai terakhir 2 hari yang lalu itu masih saya kasih tahu, masih menolak juga. Gitu sih. Lagi? Cuman Bang, ya Bang, tahu mungkin terakhir sosok Tiko seperti apa sih kalau sepengetahuan Abang? sopan, ramah, dan nggak neko-neko. Itu sih yang saya tahu. Tapi dia terbuka nggak cerita maksudnya sama orang baru gitu?
Tiko itu? Ya, kayaknya Tiko punya insting untuk bisa percaya langsung dengan orang atau enggak. Itu sih kalau. Bang, tapi terakhir yang pas mau bikin konten di rumah dan itu kontennya horor, akhirnya nggak jadi tuh konten horor? Nggak jadi sama sekali, karena gimana ya, yang saya lihat adalah bukan horor itu sebenarnya. Jadi ya nggak jadi bikin konten horor. Nah, pas pertama kali masuk ini melihat keadaan kondisi ibunya Tiko terus dan rumahnya itu gimana, Bang? Kaget ya. Kaget sih, nggak pernah kebayang ada rumah semewah itu tanpa listrik dan tanpa air bersih. Itu sih Selama 12 tahun. selama 12 tahun, dan berarti Tiko masih kecil sudah merawat ibunya sendiri. Tapi Tiko maksudnya mengeluh nggak sih cerita sama Abang? Sejauh ini belum pernah mengeluh sama sekali. Oke. Terima kasih, Bang. Nanti kan dilakukan pembersihan di rumahnya Tiko. Mungkin gimana tanggapan Bang? Tanggapannya sih ya pasti senang dong. Pertama kali melihat rumah yang terbengkalai, terlihat seperti terbengkalai, terus sekarang jauh lebih baik, ya tentunya senang banget sih. Bang, mungkin alasannya Iya, gimana ya, maksudnya berangkat dari keluarga yang sama, namun kehidupannya berbeda, ya alangkah baiknya kita sesama. Kalau kita bisa ngebantu, kenapa enggak sih gitu kan? Ya yang paling gue bisa bantu adalah ya cuman gimana caranya banyak orang tahu, supaya banyak orang juga yang lebih bisa ngebantu daripada gue sih. Dan sekarang terbukti yang ngebantu jauh lebih banyak dibanding gue juga orang lain. Itu banyak yang tergugah juga sih gitu. tapi pertama kali tahu Tiko itu dari mana? Dari temen, dari yang Ale, karena dia kerja di dekat sini, terus juga dia setiap hari lihat rumah itu terlihat seperti terbengkalai, dapat info. Kan memang gue nih sebenarnya konten kreator horor kan, yang mana memang mencari tempat terbengkalai. Dan ketika ditanya ternyata masih ada satu keluarga yang tinggal. Dan jujur memang kaget banget pertama kali tahu kalau ada satu keluarga yang tinggal belasan tahun tanpa listrik, tanpa air bersih. Itu Nah, pas Abang mendekati Tiko ini awalnya gimana, Bang? mendekatinya ya memang orangnya juga baik dan sopan ya, jadi nggak sulit sih untuk langsung dekat sama si Mas Tikonya. Tapi kan, tapi Tiko ini cerita nggak ke Abang kenapa gitu? Sampai rumahnya kayak gini. Iya, yang jelas sih dia cuman namanya anak kecil, dia ingat apa yang dia rasakan ya, apa yang dia alami sewaktu dia kecil. Yang dia tahu adalah dia hidup berdua sama ibunya sih di sana, di dalam rumah itu. Tapi mengenai sosok ayahnya dia nggak cerita ya, Bang? Nggak tahu. Terakhir komunikasi sama Tiko mungkin kapan? Terakhir komunikasi mungkin kemarin kali ya, habis satu acara. Oke Bang, sedikit tahu nggak sih keberadaan Tiko saat ini? Keberadaan saat ini Tiko saya juga kurang tahu. Tadi sempat WhatsAppan, cuman saya nggak nanya lagi di mananya. Saya pikir di sini. Bang, Tiko tuh soal dia yang lanjut sekolah itu seperti apa sih, Bang? Tahu nggak Bang kira-kira? Kalau untuk lanjut sekolah saya juga nggak tahu ya, karena semenjak banyaknya orang-orang yang datang ke sini, saya tidak menanyakan hal-hal yang lebih detail lagi sih ke Mas Tiko, karena mengingat sekarang mungkin banyak perubahan yang dialami dengan adanya banyak orang yang ke rumah, mungkin dari waktu istirahat kali ya, jadi saya nggak kasih pertanyaan-pertanyaan yang detail sih ke dia. Bang, kan di media sosial banyak yang netizen yang berpesan agar menjaga tetap fokus ke tujuannya, bukan ke konten. Itu tanggapannya itu gimana? Memang fokus tujuannya adalah pertama kali saya ketemu Tiko, terus saya bilang saya mau bantu bersihin rumah, terus juga insya Allah nanti kalau misalkan ini saya mau pasangin air juga, dan pelan-pelan sih akhirnya mulai terrealisasi ya, seperti rumah juga mulai sudah bersih gitu kan, terus juga air rencananya hari ini mau dimulai pengerjaannya gitu loh, pelan-pelan sih. Sejauh ini saya memang tetap fokus untuk tujuan awal saya ketemu dengan Tiko, itu sih tujuannya. Bang, banyak donasi juga, kayak ada mau donasikan listrik, air dan segala macam gitu. Kalau untuk donasi sejauh ini sih banyak juga ya, kayak ada yang mau masangin listrik, cuman kan kita nggak tahu realisasinya seperti apa gitu kan. Kalau ini saya memang fokusnya donasi untuk pemasangan air sih gitu. Nanti kemudian hari pembayaran air segala macam Ini saya pasang ditanggung. pompa dragon, yang mana tidak membebankan Tiko di kemudian hari. Jadi untuk sekali pasang dia tinggal pompa doang airnya. Oh, jadi kayak pompa biasa? Iya, pompa air masih biasa. pakai tuas aja. Iya, Oh. karena kalau misalkan kita pasangin yang nanti berbayar tiap bulannya kan nanti kasihan juga gitu kan. Tapi kayak listrik dan segala macam itu, Bang, itu gimana ntar? Belum sih, sejauh ini masih fokus air, karena air tuh penting banget ya kan. Yang penting rumahnya rapi segala macam, baru nanti kita pikirkan lagi ke depannya untuk listrik. Ada rencana
memberdayakan Tiko bekerja di mana? Saya sudah berkali-kali, bahkan sebelum berita ini viral, saya sudah menyarankan untuk menjadi seorang content creator. Bahkan saya mau belikan dia kamera, tapi memang dari beliaunya sendiri tidak ingin menjadi seorang content creator. Dan dia hanya ingin kerja yang tenang sih. Atau tim-tim di Kamera tuh. Iya. Kalau saya sih gitu, paling saya udah menyarankan. Tapi dari Tiko sendiri belum mau emang. Dari Tiko sendiri belum mau. Kalau ditarik jadi kru di konten YouTube, Punya abang itu gimana? Orangnya nggak mau. Orangnya nggak mau. sudah ada ajakan berarti? Sudah ada ajakan, bahkan sampai terakhir 2 hari yang lalu itu masih saya kasih tahu, masih menolak juga. Gitu sih. Lagi? Cuman Bang nggak mau tahu mungkin terakhir sosok Tiko seperti apa sih kalau sepengetahuan abang? Sopan, ramah, dan nggak neko-neko. Itu sih. Gitu. Tapi dia terbuka nggak sih Bang? Maksudnya sama orang baru itu, Tiko itu? Ya, kayaknya Tiko punya insting untuk bisa percaya langsung dengan orang atau enggak. Itu sih paling. Bang, tapi terakhir yang pas mau bikin konten di rumah dan itu kontennya horor, akhirnya nggak jadi tuh konten horor? Nggak jadi sama sekali, karena gimana ya, yang saya lihat adalah bukan horor itu sebenarnya. Jadi ya nggak jadi bikin konten horor. Nah pas pertama kali masuk ini melihat keadaan kondisi ibunya Tiko terus dan rumahnya itu gimana Bang? Kaget ya. Kaget sih, nggak pernah kebayang ada rumah semewah itu tanpa listrik dan tanpa air bersih. Itu sih. Selama 12 tahun? Selama 12 tahun, dan berarti Tiko masih kecil sudah merawat ibunya sendiri. Tapi Tiko maksudnya mengeluh nggak sih cerita sama Abang? Sejauh ini belum pernah mengeluh sama sekali. Oke. Terima kasih Bang. Nanti kan dilakukan pembersihan di rumahnya Tiko. Mungkin gimana tanggapan Bang? Tanggapannya sih ya pasti senang dong. Pertama kali melihat rumah yang terbengkalai, terlihat seperti terbengkalai, terus sekarang jauh lebih baik, ya tentunya senang banget sih. Bang, mungkin alasannya Iya, gimana ya, maksudnya berangkat dari keluarga yang sama, namun kehidupannya berbeda, ya alangkah baiknya kita sesama. Kalau kita bisa ngebantu, kenapa enggak sih gitu kan? Ya yang paling gue bisa bantu adalah ya cuman gimana caranya banyak orang tahu, supaya banyak orang juga yang lebih bisa ngebantu daripada gue sih. Dan sekarang terbukti yang ngebantu jauh lebih banyak dibanding gue juga orang lain. Itu banyak yang tergugah juga sih gitu. Tapi pertama kali tahu Tiko itu dari mana? Dari temen, dari Yang Ale, karena dia kerja di dekat sini, terus juga dia setiap hari lihat rumah itu terlihat seperti terbengkalai, dapat info. Kan memang gue nih sebenarnya konten kreator horor kan, yang mana memang mencari tempat terbengkalai. Dan ketika ditanya ternyata masih ada satu keluarga yang tinggal. Dan jujur memang kaget banget pertama kali tahu kalau ada satu keluarga yang tinggal belasan tahun tanpa listrik, tanpa air bersih. Nah, pas Abang mendekati Tiko ini awalnya gimana Bang? Mendekatinya ya memang orangnya juga baik dan sopan ya, jadi nggak sulit sih untuk langsung dekat sama si Mas Tikonya. Tapi kan, tapi Tiko ini cerita nggak ke Abang kenapa gitu? Sampai banyak kayak gini. Iya, yang jelas sih dia cuman namanya anak kecil, dia ingat apa yang dia rasakan ya, apa yang dialami waktu dia kecil. Yang dia tahu adalah dia hidup berdua sama ibunya sih di sana, di dalam rumah itu. Tapi mengenai sosok ayahnya dia nggak cerita ya Bang? Nggak tahu. Terakhir komunikasi sama Tiko mungkin kapan Bang? Terakhir komunikasi mungkin kemarin kali ya, habis satu acara. Oke Bang, sedikit tahu nggak sih keberadaan Tiko saat ini? Keberadaan saat ini Tiko saya juga kurang tahu. Tadi sempat WhatsAppan, cuman saya nggak nanya lagi di mananya. Saya pikir di sini. Bang, Tiko tuh soal dia yang lanjut sekolah itu seperti apa sih Bang, tahu nggak Bang kira-kira? Kalau untuk lanjut sekolah saya juga nggak tahu ya, karena semenjak banyaknya orang-orang yang datang ke sini, saya tidak menanyakan hal-hal yang lebih. Gara-gara viral kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko, banyak warga yang mendatangi kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko hanya untuk melihat keadaan rumah tersebut. Dan juga selain warga banyak yang datang, di sekeliling rumah Ibu Eni juga banyak pedagang-pedagang yang akhirnya mangkal di depan rumah Ibu Eni dan Tiko ini untuk memenuhi jajanan dari para warga yang datang berkunjung melihat kediaman Ibu Eni dan Tiko. Seperti yang saat ini terlihat dari sana dan
dari pintu sana banyak juga yang berdatangan untuk melihat bagaimana penampakan kediaman dari rumah Ibu Eni ini. Nah, di sini juga ada pedagang es krim, pedagang jajanan anak seperti telur, dan ada bakso juga di sebelah sana. Ini juga ramai pembeli dikarenakan warga yang datang juga jajan di sekitaran rumah Ibu Eni dan Tiko. Nah, ini adalah salah satu dari warga-warga yang datang melihat kediaman Ibu Eni dan Tiko. Warga pun tidak pernah di sekitar kediaman Ibu Eni pun tidak pernah kosong ya. Jadi berangsur-angsur banyak yang datang, banyak juga yang pergi. Nanti ada yang datang lagi dan ada yang pergi. Jadi di sekitaran kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko ini tidak pernah sepi hingga malam hari. Bahkan ada beberapa warga yang juga ikut berpose di depan kediaman rumah Ibu Eni ini. Halo mbaknya, Ibu boleh tanya dari mana? Dari Tambun. Oh, ini sengaja datang ke sini Ibu untuk melihat rumah Ibu Eni ini? Iya. Oh, emang tujuannya ke sini Ibu? Iya, tujuannya penasaran aja gitu. Setelah melihat apa nih menurut Ibu Iya, nih? setelah melihat udah bisa sendiri. Ini ada saya dari Kelincing, ini dari Marunda. Oh, lebih jauh ya. Emang penasaran ya Bu, karena viral juga ya. Tapi tikonya nggak ada kayaknya ya. Iya, tikonya nggak ada. Jadi menurut Ibu gimana setelah melihat rumah ini dibersihkan dan segala macam? Ya, alhamdulillah sih udah dibersihin, udah ada yang yang bantu udah dibersihin gitu. Alhamdulillah, sayang banget apa sih Dek? Setelah 11 tahun nih kan ini ya, akhirnya juga rumahnya rusak dan itu ya Bu. Tapi katanya nanti mau ada pemasangan listrik. Iya, mungkin hari Senin. Sekarang lagi air emang lagi dibuat. Itu kalau yang kayak gitu tuh dari mana itu? Tadi sih info dari Pak RT, dari warga sama beberapa YouTuber. Kalau untuk itu kepulangan Ibu Eninya Belum. Masih 20 hari ke depan masih perawatan di rumah. Ibu melihatnya gimana sih rumah ini setelah 11 tahun tanpa listrik? Ya cukup ini sih ya. Kalau ngeliat rumahnya sih cukup memprihatinkan karena sayang gitu. Bagus, tapi sampai nggak ada air listrik. Ini mau gimana lagi, kan memang keadaannya kan nggak memungkinkan buat bisa bayar air listrik. Jadinya kalau kayak gini takut ada kejadian-kejadian mistisnya juga nggak sih? Iya, benar.
Kalau bisa sih ya kayak dikosin gitu ya, dirapihin gitu, dikosin gitu biar hidup gitu rumahnya tuh enggak. Tapi kayaknya kalau ngeliat dari kondisi Bu Eni katanya yang itu sih kayaknya nggak mungkin ya untuk menerima orang luar itu, kayaknya nggak mungkin karena ngeliat kondisi. Karena rumah yang lama nggak disediamin juga serem ya Bu. Iya. Ya mungkin kalau emang ada misalnya boleh atau gimana kan mungkin diadain pengajian dulu sebelum ditempatin lagi gitu. Gara-gara viral kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko, banyak warga yang mendatangi kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko hanya untuk melihat keadaan rumah tersebut. Dan juga selain warga banyak yang datang, di sekeliling rumah Ibu Eni juga banyak pedagang-pedagang yang akhirnya mangkal di depan rumah Ibu Eni dan Tiko ini untuk memenuhi jajanan dari para warga yang datang berkunjung melihat kediaman Ibu Eni dan Tiko. Seperti yang saat ini terlihat dari sana dan dari pintu sana banyak juga yang berdatangan untuk melihat bagaimana penampakan kediaman dari rumah Ibu Eni ini. Nah, di sini juga ada pedagang es krim, pedagang jajanan anak seperti telur, dan ada bakso juga di sebelah sana. Ini juga ramai pembeli dikarenakan warga yang datang juga jajan di sekitaran rumah Ibu Eni dan Tiko. Nah, ini adalah salah satu dari warga-warga yang datang melihat kediaman Ibu Eni dan Tiko. Warga pun tidak pernah di sekitar kediaman Ibu Eni pun tidak pernah kosong ya. Jadi berangsur-angsur banyak yang datang, banyak juga yang pergi. Nanti ada yang datang lagi dan ada yang pergi. Jadi di sekitaran kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko ini tidak pernah sepi hingga malam hari. Bahkan ada beberapa warga yang juga ikut berpose di depan kediaman rumah Ibu Eni ini. Halo mbaknya, Ibu boleh tanya dari mana? Dari Tambun. Oh, ini sengaja datang ke sini Ibu untuk melihat rumah Ibu Eni ini? Iya. Oh, emang tujuannya ke sini Ibu? Iya, tujuannya penasaran aja gitu. Setelah melihat apa nih menurut Ibu nih? Setelah melihat udah bisa sendiri. Ada
Ini ada saya dari Kelincing, ini dari Marunda. Oh, lebih jauh ya. Emang penasaran ya Bu, karena viral juga ya. Tapi tikonya nggak ada kayaknya ya. Iya, tikonya nggak ada. Jadi menurut Ibu gimana setelah melihat rumah ini dibersihkan dan segala macam? Ya alhamdulillah sih udah dibersihin, udah ada yang mana yang bantu udah dibersihin gitu. Alhamdulillah sayang banget apa sih Dek? Setelah 11 tahun nih kan ini ya, akhirnya juga rumahnya rusak dan itu ya Bu. Tapi katanya nanti mau ada pemasangan listrik. Iya, mungkin hari Senin. Sekarang lagi air emang lagi dibuat. Itu kalau yang kayak gitu tuh dari mana itu? Tadi sih info dari Pak RT, dari warga sama beberapa YouTuber. Kalau untuk itu kepulangan Ibu Eninya Belum. Masih 20 hari ke depan masih perawatan di rumah. Ibu melihatnya gimana sih rumah ini setelah 11 tahun tanpa listrik? Ya cukup ini sih ya. Kalau ngeliat rumahnya sih cukup memprihatinkan karena sayang gitu. Bagus, tapi sampai nggak ada air listrik. Ini mau gimana lagi kali memang keadaannya kan nggak memungkinkan buat bisa bayar air listrik. Jadinya kalau kayak gini takut ada kejadian-kejadian mistisnya juga nggak sih? Iya, benar. Kalau bisa sih ya kayak dikosin gitu ya, dirapihin gitu, dikosin gitu biar hidup gitu rumahnya tuh enggak. Tapi kayaknya kalau ngeliat dari kondisi Bu ini katanya itu sih kayaknya nggak mungkin ya untuk menerima orang luar itu. Kayaknya nggak mungkin karena ngeliat kondisi. Karena rumah yang lama nggak disediamin juga serem ya Bu. Iya. Ya mungkin kalau emang ada misalnya boleh atau gimana kan mungkin diadain pengajian dulu sebelum ditempatin lagi gitu. Selamat siang sobat wartawatalab.com dimanapun kalian berada. Kenalkan saya Reni Putra selaku jurnalis wartawatalab.com. Baik sobat warta, saat ini saya berada di
mau diudahin sayang banget. 6 ya? 5 kamar. Kamar sama 1 kamar. Ada kamar balkon terus kamar di luar balkon sama. Awas deh, gue ngeri ke lempar sama pipa. Tiba-tiba dia mental ke Lu kita. pada mau ini? Oke, cabut aja. Ini kakak masih live, kakak masih di sini. Taruh dong dikit lagi. Ya udah. Mau diudahin segini. Mau pulang sudah cabut enggak? Jarak 6 menit. Bisa dia turun dari 1 KM. Keluar aja deh yuk. 6 kamar. Tulis dulu. 6 kamar, 1 Tadi ngirim udah kirim anjir. Cuman buat ngerekam doang. Kalian dari mana Pak? Grit. Grit. Oh, gue daftar itu tuh nggak diterima aja. Oh iya, sama satu di sana. Itu rumah kayak itu kamar apa bukan? Itu kayak balkon kecil kayak living room gitu loh. Yang di mana? Yang di atas sini ada balkonnya. Itu takutnya tuh kayak living room gitu. Kayaknya kalau buat kamar bukan deh. Iko anak kita tadi gue lagi nggak ini. Iko anak tunggal tapi dari kamar. Itu bapaknya untuk membantu iya sih ada zamannya. Iya, maksud gue. Oh iya, siapa? Di sini nih. Yang keluarnya di balkon, itu kayaknya bukan tipe kamar deh kalau kata gue. Yang sini nih. Terus, oh iya, yang depan mata.
pengen nonton kan. Masih di sini. Guys, di dalamnya ada 5 kamar. Berapa? Awas ya, jangan kebalik ke muka gue lagi kayak gini bertiga. Kita lagi gini lah. Wow. Mandi deh gue. Dari sana, dari luar. Oh ini saluran airnya. Waduh. Di balkon ada saluran airnya. Kotor anjir. Gara-gara viral kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko, banyak warga yang mendatangi kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko hanya untuk melihat keadaan rumah tersebut. Dan juga selain warga banyak yang datang, di sekeliling rumah Ibu Eni juga banyak pedagang-pedagang yang akhirnya mangkal di depan rumah Ibu Eni dan Tiko ini untuk memenuhi jajanan dari para warga yang datang berkunjung melihat kediaman Ibu Eni dan Tiko. Seperti yang saat ini terlihat dari sana dan dari pintu sana banyak juga yang berdatangan untuk melihat bagaimana penampakan kediaman dari rumah Ibu Eni ini. Nah, di sini juga ada pedagang es krim, pedagang jajanan anak seperti telur, dan ada bakso juga di sebelah sana. Ini juga ramai pembeli dikarenakan warga yang datang juga jajan di sekitaran rumah Ibu Eni dan Tiko. Nah, ini adalah salah satu dari warga-warga yang datang melihat kediaman Ibu Eni dan Tiko. Warga pun tidak pernah di sekitar kediaman Ibu Eni pun tidak pernah kosong ya. Jadi berangsur-angsur banyak yang datang, banyak juga yang pergi. Nanti ada yang datang lagi dan ada yang pergi. Jadi di sekitaran kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko ini tidak pernah sepi hingga malam hari. Bahkan ada beberapa warga yang juga ikut berpose di depan kediaman rumah Ibu Eni ini.
Halo mbaknya, ibu boleh tanya dari mana? Dari Tambun. Oh, ini sengaja datang ke sini ibu untuk melihat rumah Ibu Eni ini? Iya. Oh, emang tujuannya ke sini ibu? Iya, tujuannya penasaran aja gitu. Setelah melihat apa nih menurut ibu Iya, nih? setelah melihat udah bisa sendiri. Ini ada saya dari Kelincing, ini dari Marunda. Oh, lebih jauh ya. Emang penasaran ya bu, karena viral juga ya. Tapi tikonya nggak ada kayaknya ya. Iya, tikonya nggak ada. Jadi menurut ibu gimana setelah melihat rumah ini dibersihkan dan segala macam? Ya, alhamdulillah sih udah dibersihin, udah ada yang mana yang bantu udah dibersihin gitu. Alhamdulillah, sayang banget apa sih deh. Setelah 11 tahun nih kan ini ya, akhirnya juga rumahnya rusak dan itu ya bu. Tapi katanya nanti mau ada pemasangan listrik. Iya, mungkin hari Senin. Sekarang lagi air emang lagi dibuat. Itu kalau yang kayak gitu tuh dari mana itu? Tadi sih info dari Pak RT, dari warga sama beberapa YouTuber. Kalau untuk itu kepulangan Ibu Eninya Belum. Masih 20 hari ke depan masih perawatan di rumah. Ibu melihatnya gimana sih rumah ini setelah 11 tahun tanpa listrik? Ya cukup ini sih ya. Kalau ngeliat rumahnya sih cukup memprihatinkan karena sayang gitu. Bagus, tapi sampai nggak ada air listrik. Ini mau gimana lagi kali memang keadaannya kan nggak memungkinkan buat bisa bayar air listrik. Jadinya kalau kayak gini takut ada kejadian-kejadian mistisnya juga nggak sih? Iya, benar. Kalau bisa sih ya kayak dikosin gitu ya, dirapihin gitu, dikosin gitu biar hidup gitu rumahnya tuh enggak. Tapi kayaknya kalau ngeliat dari kondisi ini katanya yang itu sih kayaknya nggak mungkin ya untuk menerima orang luar itu. Kayaknya nggak mungkin karena ngeliat kondisi. Karena rumah yang lama nggak disediamin juga serem ya bu. Iya. Ya mungkin kalau emang ada misalnya boleh atau gimana kan mungkin diadain pengajian dulu sebelum ditempatin lagi gitu. Gara-gara viral kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko, banyak warga yang mendatangi kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko hanya untuk melihat keadaan rumah tersebut. Dan juga selain warga banyak yang datang, di sekeliling rumah Ibu Eni juga banyak pedagang-pedagang yang akhirnya mangkal di depan rumah Ibu Eni dan Tiko ini untuk memenuhi jajanan dari para warga yang datang berkunjung melihat kediaman Ibu Eni dan Tiko. Seperti yang saat ini terlihat dari sana dan dari pintu sana banyak juga yang berdatangan untuk melihat bagaimana penampakan kediaman dari rumah Ibu Eni ini. Nah, di sini juga ada pedagang es krim, pedagang jajanan anak seperti telur, dan ada bakso juga di sebelah sana. Ini juga ramai pembeli dikarenakan warga yang datang juga jajan di sekitaran rumah Ibu Eni dan Tiko. Nah, ini adalah salah satu dari warga-warga yang datang melihat kediaman Ibu Eni dan Tiko. Warga pun tidak pernah di sekitar kediaman Ibu Eni pun tidak pernah kosong ya. Jadi berangsur-angsur banyak yang datang, banyak juga yang pergi. Nanti ada yang datang lagi dan ada yang pergi. Jadi di sekitaran kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko ini tidak pernah sepi hingga malam hari.
Bahkan ada beberapa warga yang juga ikut berpose di depan kediaman rumah Ibu Eni ini. Halo mbaknya, Ibu boleh tanya dari mana? Dari Tambun. Oh, ini sengaja datang ke sini Ibu untuk melihat rumah Ibu Eni ini? Iya. Oh, emang tujuannya ke sini Ibu? Iya, tujuannya penasaran aja gitu. Setelah melihat apa nih menurut Ibu Iya, nih? setelah melihat udah bisa sendiri. Ini ada saya dari Kelincing, ini dari Marunda. Oh, lebih jauh ya. Emang penasaran ya Bu, karena viral juga ya. Tapi tikonya nggak ada kayaknya ya. Iya, tikonya nggak ada. Jadi menurut Ibu gimana setelah melihat rumah ini dibersihkan dan segala macam? Ya, alhamdulillah sih udah dibersihin, udah ada yang yang bantu udah dibersihin gitu. Alhamdulillah, sayang banget apa sih Dek? Setelah 11 tahun nih kan ini ya, akhirnya juga rumahnya rusak dan itu ya Bu. Tapi katanya nanti mau ada pemasangan listrik. Iya, mungkin hari Senin. Sekarang lagi air emang lagi dibuat. Itu kalau yang kayak gitu tuh dari mana itu? Tadi sih info dari Pak RT, dari warga sama beberapa YouTuber. Kalau untuk itu kepulangan Ibu Eninya Belum. Masih 20 hari ke depan masih perawatan di rumah. Ibu melihatnya gimana sih rumah ini setelah 11 tahun tanpa listrik? Ya cukup ini sih ya. Kalau ngeliat rumahnya sih cukup memprihatinkan karena sayang gitu. Bagus, tapi sampai nggak ada air listrik. Ini mau gimana lagi, kali memang keadaannya kan nggak memungkinkan buat bisa bayar air listrik. Jadinya kalau kayak gini takut ada kejadian-kejadian mistisnya juga nggak sih? Iya, benar. Kalau bisa sih ya kayak dikosin gitu ya, dirapihin gitu, dikosin gitu biar hidup gitu rumahnya tuh enggak. Tapi kayaknya kalau ngeliat dari kondisi Bu Eni katanya yang itu sih kayaknya nggak mungkin ya untuk menerima orang luar itu. Kayaknya nggak mungkin karena ngeliat kondisi. Karena rumah yang lama nggak disediamin juga serem ya Bu. Iya. Ya mungkin kalau emang ada misalnya boleh atau gimana kan mungkin diadain pengajian dulu sebelum ditempatin lagi gitu. Gara-gara viral kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko, banyak warga yang mendatangi kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko hanya untuk melihat keadaan rumah tersebut. Dan juga selain warga banyak yang datang, di sekeliling rumah Ibu Eni juga banyak pedagang-pedagang yang akhirnya mangkal di depan rumah Ibu Eni dan Tiko ini untuk memenuhi jajanan dari para warga yang datang berkunjung melihat kediaman Ibu Eni dan Tiko. Seperti yang saat ini terlihat dari sana dan dari pintu sana banyak juga yang berdatangan untuk melihat bagaimana penampakan kediaman dari rumah Ibu Eni ini. Nah, di sini juga ada pedagang es krim, pedagang jajanan anak seperti telur, dan ada bakso juga di sebelah sana. Ini juga ramai pembeli dikarenakan
warga yang datang juga jajan di sekitaran rumah Ibu Eni dan Tiko. Nah, ini adalah salah satu dari warga-warga yang datang melihat kediaman Ibu Eni dan Tiko. Warga pun tidak pernah di sekitar kediaman Ibu Eni pun tidak pernah kosong ya. Jadi berangsur-angsur, banyak yang datang, banyak juga yang pergi. Nanti ada yang datang lagi dan ada yang pergi. Jadi di sekitaran kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko ini tidak pernah sepi hingga malam hari. Bahkan ada beberapa warga yang juga ikut berpose di depan kediaman rumah Ibu Eni ini. Halo mbaknya, Ibu boleh tanya dari mana? Dari Tambun. Oh, ini sengaja datang ke sini Ibu untuk melihat rumah Ibu Eni ini? Iya. Oh, emang tujuannya ke sini Ibu? Iya, tujuannya penasaran aja gitu. Setelah melihat apa nih menurut Ibu nih? Setelah melihat udah bisa sendiri. Ini ada saya dari Kelincing, ini dari Marunda. Oh, lebih jauh ya. Emang penasaran ya Bu, karena viral juga ya. Tapi tikonya nggak ada kayaknya ya. Iya, tikonya nggak ada. Jadi menurut Ibu gimana setelah melihat rumah ini dibersihkan dan segala macam? Ya, alhamdulillah sih udah dibersihin, udah ada yang mana yang bantu udah dibersihin gitu. Alhamdulillah, sayang banget apa sih Dek? Setelah 11 tahun nih kan ini ya, akhirnya juga rumahnya rusak dan itu ya Bu. Tapi katanya nanti mau ada pemasangan listrik. Iya, mungkin hari Senin. Sekarang lagi air emang lagi dibuat. Itu kalau yang kayak gitu tuh dari mana itu? Tadi sih info dari Pak RT, dari warga sama beberapa YouTuber. Kalau untuk itu kepulangan Ibu Eni-nya Belum. Masih 20 hari ke depan masih perawatan di rumah. Ibu melihatnya gimana sih rumah ini setelah 11 tahun tanpa listrik? Ya cukup ini sih ya. Kalau ngeliat rumahnya sih cukup memprihatinkan karena sayang gitu. Bagus, tapi sampai nggak ada air listrik. Ini mau gimana lagi kan memang keadaannya kan nggak memungkinkan buat bisa bayar air listrik. Jadinya kalau kayak gini takut ada kejadian-kejadian mistisnya juga nggak sih? Iya, benar. Kalau bisa sih ya kayak dikosin gitu ya, dirapihin gitu, dikosin gitu biar hidup gitu rumahnya tuh enggak. Tapi kayaknya kalau ngeliat dari kondisi Bu ini katanya yang itu sih kayaknya nggak mungkin ya untuk menerima orang luar itu. Kayaknya nggak mungkin karena ngeliat kondisinya. Karena rumah yang lama nggak disediamin juga serem ya Bu. Iya. Ya mungkin kalau emang ada
misalnya boleh atau gimana kan mungkin diadain pengajian dulu sebelum ditempatin lagi gitu. Gara-gara viral kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko, banyak warga yang mendatangi kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko hanya untuk melihat keadaan rumah tersebut. Dan juga selain warga banyak yang datang, di sekeliling rumah Ibu Eni juga banyak pedagang-pedagang yang akhirnya mangkal di depan rumah Ibu Eni dan Tiko ini untuk memenuhi jajanan dari para warga yang datang berkunjung melihat kediaman Ibu Eni dan Tiko. Seperti yang saat ini terlihat dari sana dan dari pintu sana banyak juga yang berdatangan untuk melihat bagaimana penampakan kediaman dari rumah Ibu Eni ini. Nah, di sini juga ada pedagang es krim, pedagang jajanan anak seperti telur, dan ada bakso juga di sebelah sana. Ini juga ramai pembeli dikarenakan warga yang datang juga jajan di sekitaran rumah Ibu Eni dan Tiko. Nah, ini adalah salah satu dari warga-warga yang datang melihat kediaman Ibu Eni dan Tiko. Warga pun tidak pernah di sekitar kediaman Ibu Eni pun tidak pernah kosong ya. Jadi berangsur-angsur banyak yang datang, banyak juga yang pergi. Nanti ada yang datang lagi dan ada yang pergi. Jadi di sekitaran kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko ini tidak pernah sepi hingga malam hari. Bahkan ada beberapa warga yang juga ikut berpose di depan kediaman rumah Ibu Eni ini. Halo mbaknya, ibu boleh tanya dari mana? Dari Tambun. Oh, ini sengaja datang ke sini ibu untuk melihat rumah Ibu Eni ini? Iya. Oh, emang tujuannya ke sini ibu? Iya, tujuannya penasaran aja gitu. Setelah melihat apa nih menurut ibu nih? Setelah melihat udah bisa mengikuti diri. Ini ada saya dari Kelincing, ini dari Marunda. Oh, lebih jauh ya. Emang penasaran ya Bu, karena viral juga ya. Tapi tikonya nggak ada kayaknya ya. Iya, tikonya nggak ada. Jadi menurut ibu gimana setelah melihat rumah ini dibersihkan dan segala macam? Ya, alhamdulillah sih udah dibersihin, udah ada yang mana yang bantu udah dibersihin gitu. Alhamdulillah, sayang banget.
Apa sih Dek? Setelah 11 tahun nih kan ini ya, akhirnya juga rumahnya rusak dan itu ya Bu. Tapi katanya nanti mau ada pemasangan listrik. Iya mungkin hari Senin. Sekarang lagi air emang lagi dibuat. Itu kalau yang kayak gitu tuh dari mana itu? Tadi sih info dari Pak RT, dari warga sama beberapa YouTuber. Kalau untuk itu kepulangan Ibu Eninya Belum. Masih 20 hari ke depan masih perawatan di rumah. Ibu melihatnya gimana sih rumah ini setelah 11 tahun tanpa listrik? Ya cukup ini sih ya. Kalau ngeliat rumahnya sih cukup memprihatinkan karena sayang gitu. Bagus, tapi sampai nggak ada air listrik. Ini mau gimana lagi kali emang keadaannya kan nggak memungkinkan buat bisa bayar air listrik. Jadinya kalau kayak gini takut ada kejadian-kejadian mistisnya juga nggak sih? Iya, benar. Kalau bisa sih ya kayak dikosin gitu ya, dirapihin gitu, dikosin gitu biar hidup gitu rumahnya tuh enggak. Tapi kayaknya kalau ngeliat dari kondisi Bu ini katanya itu sih kayaknya nggak mungkin ya untuk menerima orang luar itu. Kayaknya nggak mungkin karena ngeliat kondisi. Karena rumah yang lama nggak disediamin juga serem ya Bu. Iya. Ya mungkin kalau emang ada misalnya boleh atau gimana kan mungkin diadain pengajian dulu sebelum ditempatin lagi gitu. Gara-gara viral kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko, banyak warga yang mendatangi kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko hanya untuk melihat keadaan rumah tersebut. Dan juga selain warga banyak yang datang, di sekeliling rumah Ibu Eni juga banyak pedagang-pedagang yang akhirnya mangkal di depan rumah Ibu Eni dan Tiko ini untuk memenuhi jajanan dari para warga yang datang berkunjung melihat kediaman Ibu Eni dan Tiko. Seperti yang saat ini terlihat dari sana dan dari pintu sana banyak juga yang berdatangan untuk melihat bagaimana penampakan kediaman dari rumah Ibu Eni ini. Nah, di sini juga ada pedagang es krim, pedagang jajanan anak seperti telur, dan ada bakso juga di sebelah sana. Ini juga ramai pembeli dikarenakan warga yang datang juga jajan di sekitaran rumah Ibu Eni dan Tiko. Nah, ini adalah salah satu dari warga-warga yang datang melihat kediaman Ibu Eni dan Tiko. Warga pun tidak pernah di sekitar kediaman Ibu Eni pun tidak pernah kosong ya. Jadi berangsur-angsur banyak yang datang, banyak juga yang pergi. Nanti ada yang datang lagi dan ada yang pergi. Jadi di sekitaran kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko ini tidak pernah sepi hingga malam hari. Bahkan ada beberapa warga yang juga ikut berpose di depan kediaman rumah Ibu Eni ini.
Halo mbaknya, ibu boleh tanya dari mana? Dari Tambun. Oh, ini sengaja datang ke sini ibu untuk melihat rumah Ibu Eni ini? Iya. Oh, emang tujuannya ke sini ibu? Iya, tujuannya penasaran aja gitu. Setelah melihat apa nih menurut ibu Iya, nih? setelah melihat udah bisa puji diri. Ini ada saya dari Kelincing, ini dari Marunda. Oh, lebih jauh ya. Emang penasaran ya bu, karena viral juga ya. Tapi tikonya nggak ada kayaknya ya. Iya, tikonya nggak ada. Jadi menurut ibu gimana setelah melihat rumah ini dibersihkan dan segala macam? Ya, alhamdulillah sih udah dibersihin, udah ada yang yang bantu udah dibersihin gitu. Alhamdulillah, sayang banget apa sih Dek? Setelah 11 tahun nih kan ini ya, akhirnya juga rumahnya rusak dan itu ya bu. Tapi katanya nanti mau ada pemasangan listrik. Iya, mungkin hari Senin. Sekarang lagi air emang lagi dibuat. Itu kalau yang kayak gitu tuh dari mana itu? Mbak? Tadi sih info dari Pak RT, dari warga sama beberapa YouTuber. Kalau untuk itu kepulangan Ibu Eninya Belum. Masih 20 hari ke depan masih perawatan di rumah. Ibu melihatnya gimana sih rumah ini setelah 11 tahun tanpa listrik? Ya cukup ini sih ya. Kalau ngeliat rumahnya sih cukup memprihatinkan karena sayang gitu. Bagus, tapi sampai nggak ada air listrik. Ini mau gimana lagi, kan memang keadaannya kan nggak memungkinkan buat bisa bayar air listrik. Jadinya kalau kayak gini takut ada kejadian-kejadian mistisnya juga nggak sih? Iya, benar. Kalau bisa sih ya kayak dikosin gitu ya, dirapihin gitu, dikosin gitu biar hidup gitu rumahnya tuh enggak. Tapi kayaknya kalau ngeliat dari kondisi Bu ini katanya yang itu sih kayaknya nggak mungkin ya untuk menerima orang luar itu. Kayaknya nggak mungkin karena ngeliat kondisinya. Karena rumah yang lama nggak disediamin juga serem ya bu. Iya. Ya mungkin kalau emang ada misalnya boleh atau gimana kan mungkin diadain pengajian dulu sebelum ditempatin lagi gitu. Gara-gara viral kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko, banyak warga yang mendatangi kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko hanya untuk melihat keadaan rumah tersebut. Dan juga selain warga banyak yang datang, di sekeliling rumah Ibu Eni juga banyak pedagang-pedagang yang akhirnya mangkal di depan rumah Ibu Eni dan Tiko ini untuk memenuhi jajanan dari para warga yang datang berkunjung melihat kediaman Ibu Eni dan Tiko. Seperti yang saat ini terlihat dari sana dan dari pintu sana banyak juga yang berdatangan untuk melihat bagaimana penampakan kediaman dari rumah Ibu Eni ini. Nah, di sini juga ada pedagang es krim, pedagang jajanan anak seperti telur, dan ada bakso juga di sebelah sana. Ini juga ramai pembeli dikarenakan warga yang datang juga jajan di sekitaran rumah Ibu Eni dan Tiko. Nah, ini adalah salah satu dari warga-warga yang datang melihat kediaman Ibu Eni dan Tiko. Warga pun tidak pernah di sekitar kediaman Ibu Eni pun tidak pernah kosong ya. Jadi berangsur-angsur banyak yang datang, banyak juga yang pergi. Nanti ada yang datang lagi dan ada yang pergi. Jadi di sekitaran kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko ini tidak pernah sepi hingga malam hari.
Bahkan ada beberapa warga yang juga ikut berpose di depan kediaman rumah Ibu Eni ini. Halo mbaknya, Ibu boleh tanya dari mana? Dari Tambun. Oh, ini sengaja datang ke sini Ibu untuk melihat rumah Ibu Eni ini? Iya. Oh, emang tujuannya ke sini Ibu? Iya, tujuannya penasaran aja gitu. Setelah melihat apa nih menurut Ibu Iya, nih? setelah melihat udah bisa puji diri. Ini ada saya dari Kelincing, ini dari Marunda. Oh, lebih jauh ya. Emang penasaran ya Bu, karena viral juga ya. Tapi tikonya nggak ada kayaknya ya. Iya, tikonya nggak ada. Jadi menurut Ibu gimana setelah melihat rumah ini dibersihkan dan segala macam? Ya, alhamdulillah sih udah dibersihin, udah ada yang para yang bantu udah dibersihin gitu. Alhamdulillah, sayang banget apa sih Dek? Setelah 11 tahun nih kan ini ya, akhirnya juga rumahnya rusak dan itu ya Bu. Tapi katanya nanti mau ada pemasangan listrik. Iya, mungkin hari Senin. Sekarang lagi air emang lagi dibuat. Itu kalau yang kayak gitu tuh dari mana itu? Tadi sih info dari Pak RT, dari warga sama beberapa YouTuber. Kalau untuk itu kepulangan Ibu Eninya Belum. Masih 20 hari ke depan masih perawatan di rumah. Ibu melihatnya gimana sih rumah ini setelah 11 tahun tanpa listrik? Ya cukup ini sih ya. Kalau ngeliat rumahnya sih cukup memprihatinkan karena sayang gitu. Bagus, tapi sampai nggak ada air listrik. Ini mau gimana lagi kan memang keadaannya kan nggak memungkinkan buat bisa bayar air listrik. Jadinya kalau kayak gini takut ada kejadian-kejadian mistisnya juga nggak sih? Iya, benar. Kalau bisa sih ya kayak dikosin gitu ya, dirapihin gitu, dikosin gitu biar hidup gitu rumahnya tuh enggak. Tapi kayaknya kalau ngeliat dari kondisi Bu ini katanya itu sih kayaknya enggak